Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Karena sakit setitik, karantina selama mungkin. Jadi di video kali ini kami dari mahasiswa Universitas Putra Batam jurusan Teknik Informatika akan membawakan materi yang berjudul switching dari mata kuliah Komunikasi Data. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yusli Yeni selaku dosen komunikasi data kami yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi yang telah kami pelajari dan telah kami pahami kepada penonton-penonton sekalian. Di masa pandemi ini kami membuat video ini masing-masing dari rumah kami sendiri. Jadi kami tidak berkumpul-kumpul dan kami mengikuti anjuran pemerintah. Saya mewakili teman-teman saya juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika di video ini masih jauh kata dari bagus, jauh kata dari sempurna, karena mungkin akan terdapat beberapa kesalahan-kesalahan kata mungkin atau pengucapan atau materi yang dibawa kurang lengkap, penjelasan yang kurang atau sulit dipahami. Ya, hal-hal seperti itu kami ingin meminta maaf. Namun kami akan berusaha semampu kami agar kita semua dapat memahami materi ini lebih dalam. Di video kali ini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing pada saat kami membawakan materi yang telah kami pelajari. Jadi perkenalannya satu-satu. Nanti pas per materi, nggak gabung. Oke? Mungkin cukup sekian kata pembuka dari saya. Dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang masih mengikuti video ini. Terima kasih dan semoga kalian tidak bosan untuk menonton video ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan. Nama saya Williko, jurusan Teknik Informatika. Oke, kita langsung saja ya, tanpa basa-basi, langsung ke materinya, langsung ke switching. Jadi switching itu apa sih? Nah, switching itu suatu perangkat telekomunikasi yang menerima pesan dari setiap perangkat yang terhubung, kemudian mengirimkan pesan ke perangkat yang dituju. Jadi switching ini menerima pesan dari perangkat tertentu, ya, dia terima, kemudian dia kirim lagi pesan tersebut ke perangkat yang dituju. Switching ini seperti distributor ya. Nah, pada saat pengiriman atau penerimaan pesan kepada perangkat yang dituju terjadi transmisi data. Transmisi data atau informasi jarak jauh biasanya dilakukan melalui beberapa switching yang saling terhubung. Nah, switching yang terhubung ini disebut juga dengan jaringan switching. Oke. Nah, transmisi data diawali dan diakhiri di perangkat yang dinamakan station. Nah, mungkin agak bingung ya, station apa? Station bukan PS, bukan toko mainan. Nah, station itu dapat berupa komputer, terminal, telepon ya, dan semacamnya. Oke. Nah, tadi itu merupakan sedikit dari penjelasan mengenai apa itu switching. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pengelompokan switching. Sebetulnya switching ini cuma dua sih pengelompokannya atau pengklasifikasiannya. Ya, ada dua.
Yang pertama circuit switching, yang kedua packet switching. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah circuit switching. Langsung aja masuk ke circuit switching. Jadi circuit switching itu merupakan jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang dedicated di antara nodes NODES dan terminal untuk digunakan para penggunanya agar dapat berkomunikasi. Oke, saya beritahu sedikit pengertian dari nodes dan terminal. Kalau nodes itu titik-titik yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Oke. Sementara terminal itu sebuah alat yang menghubungkan suatu jalur. Nah, di circuit switching ini terdapat beberapa prinsip ya, kita sebut aja prinsip. Oke. Prinsip yang pertama, alur komunikasi harus digunakan oleh 2 stasiun terlebih, jangan satu, terjadi nanti. Prinsip yang kedua, jika sirkuit tidak tersedia akan terjadi blocked ya. Sirkuit tidak tersedia maka jaringan diblok. Kemudian prinsip yang ketiga, tidak ada informasi yang hilang jika sirkuit dipasang atau tersambung secara terus-menerus. Jadi sirkuit kalau terpasang udah informasi ngalir aja tuh. Nah, tapi kalau putus sekali udah buyar informasinya. Oke? Kasarnya seperti itu ya. Nah, tadi udah ada switching, terus pengelompokan switching serta circuit switching. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi circuit switching. Nah, circuit switching menjadi tidak efisien karena kapasitas channel mempengaruhi waktu koneksi, sehingga saat tidak ada data yang dikirim, kapasitas akan menjadi sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Oke. Nah, pada saat men-setup koneksi atau jaringan, waktu yang diperlukan juga membutuhkan waktu yang agak lama. Oke. Nah, setelah terhubung atau setelah terkoneksi, terjadi pengiriman data yang transparan. Hal ini dikembangkan dan digunakan untuk lalu lintas udara seperti jaringan telepon umum. Jadi aplikasi circuit switching itu kebanyakan diaplikasikan di jaringan telepon umum. Nah, setelah aplikasi circuit switching, kita masuk ke konsep circuit switching. Konsep circuit switching sendiri terbagi menjadi 3, yaitu membangun koneksi, memelihara koneksi, dan yang terakhir memutuskan koneksi. Ya, istilahnya disconnect. Kalau membangun, build up connection, memelihara itu kayak maintenance. Nah, kalau memutuskan itu disconnect. Oke? Halo semua, nama saya Kelvin. Hari ini saya akan membahas tentang materi switching untuk memenuhi tugas mandiri komunikasi data yang diajarkan oleh dosen Yusli Yeni Eskom Mkom. Berikut adalah PowerPoint-nya. Oke. Di sini sudah tampil komunikasi data tugas mandiri membahas tentang switching. Ini nama saya, ini NPM saya, dan ini adalah dosen yang mengajarkan. Yang B adalah sistem switching terpusat atau centralized. Sistem switching terpusat ini juga ada 2 macam, yaitu non-blocking dan blocking. Kemudian untuk pengertian untuk ciri-ciri dari blocking adalah jaringan tidak dapat terkoneksi karena semua jalur sedang digunakan. Yang kedua adalah digunakan dalam sistem voice atau untuk call yang berdurasi pendek. Dan untuk yang non-blocking mengizinkan semua stasiun untuk terkoneksi pada suatu waktu. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk koneksi data. Selanjutnya kita akan lanjut ke multi-stage switch. Multi-stage switch ini mengandung beberapa cross point. Yang pertama,
Yang kedua juga lebih dari satu jalur yang berada dalam network mempertinggi reliabilitas. Yang ketiga adalah sistem kompleks dalam pengontrolan. Yang keempat adalah dapat saja mengalami blocking. Halo semuanya, saya Lego Setiawan dengan NPM 190.210.082. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemrosesan routing. Yaitu routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Konsep dasar routing bahwa dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP atau IP sebagai alamat sehingga pengiriman paket dapat sampai ke alamat yang dituju. TCP atau IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Kedua, yaitu routing tidak langsung, merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, akan tetapi sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5, kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan. Kemudian ada jenis konfigurasi routing. Yang pertama, minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Yang kedua, static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Yang ketiga, dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. Pengertian time division. Time division switching merupakan sistem digital yang bersandar pada kendali kecerdasan dari space dan time division elemen. Di dalamnya menggunakan teknik digital time division untuk men-setup dan merawat virtual circuit. Selain itu, time division switching juga mampu mempartisipasi bit stream berkecepatan rendah menjadi beberapa bagian yang terbagi menjadi stream berkecepatan tinggi. Aplikasi pertama dari digital time division switching adalah tandem switching dari PCM junction dan trunk circuit. Contohnya adalah Bell ASS nomor 4 dan French M12. Tandem atau trunk exchange dikenal sebagai switch road pada local exchange. Sistem local exchange dikembangkan dengan penambahan relay space division concatenators. Hal ini menjadi pembuka evolusi dari Integrated Digital Network atau IDN, yang merupakan transmisi digital yang kompatibel dan switching yang digunakan pada jaringan. Pengembangan transmisi digital selanjutnya memperkenalkan Integrated Service Digital Network atau ISDN. ISDN menyediakan layanan yang bervariasi berbasis pada sebuah kanal transmisi 64 kbps. Ya, ini adalah contoh berikut ini adalah contoh gambar dari time division switching. Sifat kendali atau kontrol mempengaruhi beberapa aspek, yaitu sifat jaringan, termasuk layanan jaringan yang tersedia buat pelanggan, serta mekanisme internal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi signaling. Terdapat beberapa klasifikasi signaling, yaitu yang pertama, signaling berdasarkan pemakaian kanal. Kedua adalah CAS atau Channel Associated Signaling, sama dengan persinyalan kanal yang bersesuaian. Yang ketiga adalah tiap kanal voice memiliki satu kanal signaling, masing-masing secara eksklusif dengan menggunakan kanal visi yang sama
tetapi terpisah secara logika atau timing berbeda. CSS, Common Channel Signaling, persinyalan kanal sejumlah kecil kanal sinyal digunakan oleh banyak kanal voice secara bersamaan atau common, umumnya secara fisik terpisah. Kemudian kita akan langsung membahas tentang fungsi kontrol persinyalan. Fungsi dasar dari peralatan signaling adalah untuk memonitor aktivitas incoming lines dan meneruskan informasi kontrol dan status yang sesuai pada elemen kontrol dari switch. Peralatan signaling juga digunakan untuk memberikan sinyal kontrol ke outgoing lines di bawah pengarahan elemen kontrol switch. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh dari proses berjalannya ini. Kita dapat mengetahui dari sini pemanggil, di sini memproses, dan sini hasil. Ya, seperti itu contoh kecilnya. Jadi fungsi utama dari sistem ini adalah untuk interkoneksi dan merutekan trafik melalui jaringan. Jadi fungsi utama dari kontrol persinyalan ini ya untuk mengkoneksi dan juga mengatur, ya itu intinya mengatur jaringan. Kemudian kita langsung masuk ke dalam fungsi kontrol signaling. Fungsi salah satunya adalah sifat kendali atau kontrol mempengaruhi beberapa aspek, yaitu sifat jaringan termasuk layanan jaringan yang tersedia buat pelanggan, serta mekanisme internal. Kemudian kedua adalah komunikasi yang terdengar oleh pelanggan meliputi bunyi dial, bunyi dering, sinyal sibuk, dan sebagainya. Yang ketiga adalah transmisi nomor-nomor yang ditekan untuk kantor yang akan berupaya melengkapi koneksi. Oke. Dan ini adalah beberapa fungsinya lagi. Oke, berdasarkan metode penyalurannya, proses signaling terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama link by link, yaitu pengiriman suatu blok sinyal lengkap dari sentral asal dilakukan secara melalui satu atau beberapa sentral transit secara estafet sehingga sentral tujuan. Yang kedua adalah end-to-end, yaitu sentral asal mengirim hanya sebagian informasi ke setiap sentral transit yang dilaluinya. Setelah sentral asal terhubung ke sentral tujuan, barulah informasi lengkap dikirimkan. Yang ketiga adalah end block, sama dengan model link by link, yaitu sinyal lengkap dikirim secara estafet. Bedanya adalah terminologi end block hanya digunakan pada CS nomor 7, sedangkan pada CAS R2 biasa menggunakan terminologi link by link. Yang keempat adalah overflap. Mode penyaluran seperti link by link di mana informasi sinyal yang dikirimkan tidak secara sekaligus lengkap, melainkan bertahap sebagian. Oke, yang terakhir materi ini adalah pengertian switching to switching signaling. Secara umum arti switching adalah telekomunikasi untuk melakukan suatu proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Contoh-contoh persinyalan antara pengguna telepon dengan jaringan telepon mencakup dialing digits, pemberian dial tone, pengaksesan voicemail, pengiriman dan nada tunggu panggil, atau call waiting tone. SS7 merupakan perangkat yang diperlukan oleh elemen jaringan telepon dalam melakukan pertukaran informasi. Informasi dibawa dalam bentuk pesan atau message. Nah, ini adalah contoh gambar simple mengenai switch to switching signaling. Ya, ini. Jadi dari telepon 1 ke telepon 2 saling terhubung. Ya, seperti ini. Contoh kecil. Sistem switching dapat dibagi menjadi 2, yaitu sistem switching tidak terpusat dan terpusat. Sistem switching tidak terpusat adalah sistem penyambungan identik dengan jaringan mata jala atau memerlukan banyak saluran dan sejumlah N1. Elemen penyambung cross point diperlukan pada setiap elemen. Dan yang kedua adalah sistem switching terpusat. Sistem switching terpusat ini terbagi menjadi 2, yaitu blocking dan non-blocking. Di sini saya akan menjelaskan
apa itu paket switching? Paket switching adalah sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan dalam jaringan internet. Dalam paket switching, seluruh paket data yang dikirim sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keterangan mengenai asal dan tujuan dari paket data tersebut. Hal ini memungkinkan sejumlah besar potongan-potongan data dari berbagai sumber dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama, untuk kemudian diurutkan dan diarahkan ke rute yang berbeda melalui router. Paket switching tidak mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut paket. Masing-masing paket melewati jaringan dari satu titik ke titik yang lainnya. Dari sumber ke tujuan, pada setiap titik seluruh paket diterima, disimpan dengan cepat dan ditransmisikan ke titik berikutnya. Fungsi paket switching adalah menerima paket dari stasiun pengirim untuk diteruskan ke stasiun penerima. Dalam paket switching, data yang ditransmisikan dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil. Jika source mempunyai message yang lebih panjang untuk dikirim, message itu akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket. Tiap paket berisi data dari user dan info kontrol. Info kontrol berisi minimal adalah info agar bagaimana paket bisa melalui jaringan dan mencapai alamat tujuan. Umumnya header berisi 1, yaitu source address, 2, destination address, 3, packet size, 4, sequence number, 5, error checking information. Oke, selanjutnya adalah keuntungan yang diperoleh dari paket switching. Pertama, efisiensi line sangat tinggi. Kedua, jaringan paket switcher dapat membuat konversi data rate. Ketiga, ketika trafik mulai padat, beberapa kali diblok. Keempat, prioritas dapat digunakan. Kemudian, paket switching juga memiliki kelemahan, yaitu 1. Tidak memberikan garansi. Kedua, public data network. Ketiga, frame delay. Keempat, internet. Kelima, yaitu LAN. Kemudian, di sini saya akan tampilkan gambarnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah ada dua pendekatan yang berhubungan dengan jaringan paket switching. Pertama, datagram. Datagram adalah node-node jaringan memproses tiap paket secara independen. Jika host A mengirim dua paket beruntun ke host B pada sebuah jaringan paket datagram, jaringan tidak dapat menjamin bahwa kedua paket tersebut akan dikirim bersamaan. Kenyataannya, kedua paket tersebut dikirim dalam rute yang berbeda. Paket-paket tersebut disebut datagram. Implikasi dari switching paket datagram. Yang pertama, urutan paket dapat diterima dalam susunan yang berbeda ketika dikirimkan. Yang kedua, tiap-tiap paket header harus berisi alamat tujuan yang lengkap. Kemudian ada poin-poin kelebihan dan kekurangan datagram paket switching. Yang pertama yaitu kelebihannya. Tidak ada waktu call setup. Kedua, adaptasi yang cepat jika terjadi congestion atau network overload. Ketiga, adaptasi yang cepat jika terjadi node failure. Kemudian poin dari kelemahannya. Yang pertama, kedatangan paket bisa tidak sesuai dengan urutannya. Kedua, adanya beban pemrosesan karena setiap paket diproses setiap node. Yang ketiga, receiver tidak memiliki persiapan terhadap paket yang datang. Kemudian di sini saya akan tampilkan gambar dari datagram paket switching. Tadi sebelumnya kan ada datagram.
Kemudian yang kedua ada virtual switching. Adalah campuran dari sirkuit switching dan paket switching. Seluruh data ditransmisikan sebagai paket-paket. Seluruh paket dari satu deretan paket dikirim setelah jalur ditetapkan terlebih dahulu. Urutan paket yang dikirimkan dijamin diterima oleh penerima. Paket-paket dari virtual yang berbeda masih dimungkinkan terjadinya interleaving. Pengiriman data dengan virtual circuit dapat menjadi 3 fase. Yang pertama, penetapan virtual switching, kedua, pentransferan data, ketiga, pemutusan virtual switching. Kemudian di sini ada gambar dari virtual switching ya, teman-teman. Nah, tadi kan Lego sudah jelasin virtual switching itu apa. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, kedatangan paket sesuai urutan. Yang kedua, terdapat mekanisme error control. Yang ketiga, penetapan satu rute untuk satu koneksi. Yang keempat, penerima telah bersiap untuk menerima paket yang akan datang. Kemudian di sini ada kelemahannya. Untuk kelemahannya sendiri yaitu pertama, adanya delay side connection setup. Yang kedua, adaptasi terhadap node failure kurang baik. Yang ketiga, adaptasi terhadap network overload kurang baik antara datagram dan virtual switching. Kemudian Lego di sini mendapatkan perbedaan dari keduanya. Datagram yaitu perbedaannya yang pertama, tiap paket memiliki alamat tujuan yang lengkap. Yang kedua, penentuan routing dilakukan terhadap setiap paket di setiap node. Yang ketiga, paket-paket yang berbeda namun berasal dari pesan yang sama dapat menggunakan rute yang berbeda tergantung kepadatan jalur. Kemudian yang keempat yaitu paket-paket akan mencari alternatif routing di mana akan mengabaikan node yang gagal. Kemudian dari virtual circuitnya perbedaannya, satu, sebuah rute antara stasiun dikonfigurasi sebelum terjadi transfer data. Kedua, setiap paket memiliki FC identifier. Yang ketiga, penetapan routing dilakukan sekali untuk semua paket. Yang keempat, semua paket akan melalui rute yang sama. Kemudian yang kelima, apabila ada node yang gagal, semua virtual circuit yang mendefinisikan lewat node tersebut akan lenyap. Nama saya Luindra Agustiawan dengan NPM 190210022. Saya akan menjelaskan tentang operasi internal dan eksternal. Hal terpenting dalam paket switch network adalah pemilihan dalam menggunakan datagram atau virtual circuit. Pada interface antara sebuah station dengan sebuah network harus menyediakan pelayanan connection oriented dan connectionless. Pada connection oriented, sebuah station melakukan call request untuk membentuk sebuah logical connection ke station yang lain. Semua paket yang disajikan ke dalam network diidentifikasi kepunyaan logical connection tertentu dan diberi nomor secara berurut. Logical connection biasanya merujuk pada sebuah pelayanan eksternal virtual circuit yang jauh berbeda dari konsep operasi internal virtual circuit. Sedangkan pada pelayanan connectionless, jaringan tidak ditransmisi secara berurut. Tipe service seperti ini dikenal sebagai nama external datagram service yang juga jauh berbeda dari konsep operasi internal datagram service. Secara internal, jaringan akan membuat rute antara endpoint atau virtual circuit atau tidak atau datagram. External virtual circuit, internal virtual circuit. Jika user meminta virtual circuit, sebuah dedicated route yang melintasi dalam jaringan akan dibangun. Semua paket mengikuti rute yang sama. External virtual circuit, internal diagram. Jaringan menangani tiap paket secara jadi. Paket-paket yang berbeda dalam external virtual circuit yang sama akan mengambil rute yang mungkin berbeda. External datagram. Internal datagram adalah tiap
paket diperlakukan secara bebas dari segi user atau dari segi jaringannya. Internal datagram, internal virtual circuit. Pemilihan akan virtual circuit dengan datagram tergantung dari desain objek untuk komunikasi jaringan dan faktor-faktor cost secara detailnya. Untuk internal service, datagram service memberikan penggunaan yang efisien dari jaringan di mana tidak ada call setup. Ini akan cocok untuk pengguna beberapa aplikasi real time. Virtual Circuit Service dapat menyediakan end-to-end sequencing dan error control. Ini akan cocok untuk aplikasi seperti file transfer dan remote access terminal. Untuk circuit switching, ada sejumlah delay sebelum message dikirim, yaitu call request, lalu destination station tidak sibuk, sinyal accept dikirim dari destination address. Proses ini tidak berlangsung dengan koneksi tetap. Proses ini tidak berlangsung setelah koneksi telah di setup. Virtual circuit switching hampir sama dengan circuit switching. Berbeda dengan circuit switching, call acceptance akan memakan waktu atau delay walaupun koneksi telah stabilis atau stabil. Hal itu karena paket itu mengalami antrian dan harus menunggu untuk retransmisi. Sekali virtual circuit established, message akan dikirim dalam bentuk paket-paket, maka virtual circuit tidak akan lebih cepat dari circuit switching. Data paket switching tidak membutuhkan call setup, jadi untuk message pendek akan lebih cepat dari virtual circuit packet switching dan mungkin juga circuit switching. Selama setiap datagram di route secara bebas, proses untuk tiap datagram di tiap node mungkin lebih panjang dari paket-paket virtual circuit. Jadi untuk message panjang-panjang, teknik virtual circuit mungkin diutamakan. Jadi untuk message yang panjang-panjang, teknik virtual circuit mungkin diutamakan. Oke, selanjutnya X.25 penggunaan virtual circuit. Sebuah virtual circuit adalah koneksi logis yang diciptakan untuk memastikan diandalkan komunikasi antara dua perangkat jaringan. Virtual circuit menunjukkan adanya logis jalan dua arah dari satu perangkat ke perangkat lainnya DTE melintasi jaringan X25. Secara fisik, sambungan dapat melewati sejumlah perantara node seperti perangkat DCA dan PSA. Dua jenis virtual circuit X.25 yaitu switch virtual circuit atau SVC adalah koneksi temporer yang digunakan transfer data yang jarang dilakukan. 2. Permanent virtual circuit atau PVCE. 2. Permanent virtual circuit atau PVCS adalah koneksi permanen yang digunakan untuk transfer data yang kerap dilakukan atau frekuensi koneksi yang sering serta transfer yang konsisten. Penjelasan selanjutnya, layanan sirkuit virtual atau virtual circuit service. Layanan sirkuit virtual dibagi atas dua, yaitu 1. Logical connection antara dua stasiun adalah external virtual circuit. 2. Perencanaan rute yang spesifik melalui jaringan adalah internal virtual circuit. Biasanya one-to-one relationship
antara eksternal dan internal virtual circuits dapat menyediakan X.25 dengan datagram style network. Eksternal virtual circuit memerlukan saluran logical. External virtual circuit memerlukan saluran logical atau logical channel, dan semua data dianggap sebagai bagian dari stream. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap kami tidak berkenan. Sekian, terima kasih.